makes it fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marsada Abbas dengan NPM 0227231111. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Ini adalah video part 3 saya mengenai digital bisnis. Jangan lupa saksikan videonya sampai habis. Seiring berkembangnya teknologi, dunia bisnis semakin terhubung dengan teknologi digital, di mana teknologi digital telah mengubah cara kita berinteraksi, berjalan dan menjalankan bisnis. Penting bagi para pengusaha dan pelaku bisnis untuk memahami potensi dan peluang yang ditawarkan oleh bisnis digital. Definisi bisnis digital, apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah semua kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik atau melalui platform digital. Untuk memulai bisnis digital, pengusaha harus mengetahui bagaimana langkah yang harus diambil. Minimal pengusaha memahami bagaimana konsep bisnis digital, sehingga tidak terjadi kesalahan saat prakteknya. Apa itu bisnis digital syariah? Bisnis digital syariah adalah kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini meliputi yang pertama ada keadilan, atau semua pihak harus diperlakukan secara adil dan transparan. Yang kedua ada kebersihan, itu produk dan layanan yang ditawarkan harus halal dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga ada manfaat, yaitu bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Potensi digital syariah di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi besar dan pengembangan bisnis digital syariah. Beberapa faktor yang mendukung potensi ini antara lain, yang pertama ada jumlah penduduk muslim terbesar. Pasar yang sangat besar adalah untuk produk dan layanan syariah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi digital. Meningkatnya penggunaan internet dan perangkat mobile membuka peluang baru. Yang ketiga, permintaan akan produk dan layanan yang halal. Kesadaran konsumen akan produk hasil halal semakin tinggi. Yang keempat ada dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi syariah. Contoh bisnis digital syariah di Indonesia, beberapa contoh bisnis digital syariah yang ada dan sudah berkembang di Indonesia antara lain ada e-commerce, platform jual beli online yang menjual produk-produk halal dan sesuai dengan syariah. Yang kedua ada fintech syariah atau aplikasi keuangan yang menawarkan berbagai layanan seperti pembayaran, transfer, dan informasi sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada travel umrah dan haji atau platform yang menyediakan layanan perjalanan umrah dan haji secara online. Yang berikut ada crowdfunding syariah atau platform yang memfasilitasi pengalaman dana untuk proyek-proyek yang sesuai dengan syariah. Tantangan dan peluang, meskipun memiliki potensi besar, bisnis digital syariah di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan seperti ada kurangnya pemahaman tentang syariah, atau tidak semua pelaku bisnis memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Yang berikut ada regulasi yang masih berkembang. Regulasi terkait bisnis digital syariah masih terus dikembangkan. Yang ketiga ada persaingan dengan bisnis konvensional atau bisnis digital syariah harus bersaing dengan konvensional yang sudah matang. Peluang bisnis digital syariah di masa depan bisnis digital syariah di Indonesia sangat menjanjikan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain ada pengembangan produk dan layanan baru atau terus berinovasi menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, yaitu ada pengembangan produk dan layanan baru atau terus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kolaborasi dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan lembaga keuangan, startup, dan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem bisnis digital syariah. Kemudian ada ekspansi ke pasar global, yang dimana menargetkan pasar global yang memiliki potensi besar untuk produk dan layanan syariah.
Berikut ada strategi pemasaran digital untuk bisnis syariah. Mari kita bahas lebih dalam tentang strategi pemasaran digital untuk bisnis syariah. Pemasaran digital sangat penting untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis syariah. Strategi pemasaran digital untuk bisnis syariah berikut adalah beberapa strategi yang dapat saya terapkan di video ini. Yang pertama, bangun identitas merek yang kuat. Nilai-nilai syariah, tekankan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan manfaat dalam setiap pesan yang disampaikan. Desain logo dan website, gunakan desain yang elegan, sederhana, dan mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, konsistensi. Jaga konsistensi dalam visual dalam pesan yang disimpan di semua platform digital. Yang kedua, yaitu manfaatkan media sosial. Platform yang relevan atau pilih platform yang sesuai dengan target audiens seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Konten berkualitas. Buat konten yang informasinya inspiratif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Interaksi dengan pengikut atau respon komentar dan pesan dengan cepat dan ramah. Yang ketiga, ada buat konten edukasi. Blog atau tulis artikel tentang topik-topik yang relevan dengan produk atau layanan Anda, misalnya yang tentang manfaat produksi, halal, atau tips menjalankan bisnis syariah. Yang berikut ada tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis syariah. Mari kita bahas lebih dalam tentang tantangan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap bisnis syariah. Kepercayaan merupakan aset berharga bagi setiap bisnis, terutama bisnis syariah yang berbasis pada nilai-nilai agama dan etika. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah atau kompleksitas prinsip. Prinsip-prinsip syariah sering dianggap kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat umum. Perbedaan interpretasi terkadang terjadi perbedaan terhadap prinsip syariah sehingga menimbulkan keraguan di kalangan konsumen. Yang kedua, ada stigma negatif. Konsep riba. Stigma negatif terkait dengan konsep riba yang sering dikaitkan dengan bisnis konvensional masih melekat di benak sebagian masyarakat. Kurangnya transparansi, persepsi bahwa bisnis syariah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan juga menjadi hambatan. Yang ketiga, persaingan dengan bisnis konvensional. Produk yang serupa, banyak produk dan layanan yang ditawarkan oleh bisnis syariah dan konvensional memiliki kemiripan, sehingga konsumen sulit membedakannya. Kemudian ada harga yang kompetitif. Bisnis konvensional seringkali menawarkan harga yang lebih kompetitif, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Berikut ada strategi membangun kepercayaan konsumen. Untuk mengatasi tantangan di atas bisnis syariah perlu menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama, edukasi yang intensif. Sosialisasi atau melakukan sosialisasi secara intensif mengenai prinsip-prinsip syariah dan keunggulan bisnis syariah. Kemudian ada media sosial, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Yang kedua, ada transparansi. Laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan yang transparan dan mudah dipahami oleh publik. Yang terakhir, ada tantangan dan isu kontemporer. Dinamika teknologi, perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat regulasi sulit untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Interpretasi prinsip syariah juga terkadang terjadi perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah. Penggunaan AI dalam bisnis syariah seperti dalam hal algoritma pemilihan atau robo advisory. Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting, terutama dalam konteks bisnis digital yang melibatkan pengumpulan dan pengelolaan data konsumen. Kemudian ada inklusi keuangan. Regulasi harus mendukung upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital syariah. Waktunya sebentar, Kak. Jadi Kakak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai digital berbasis syariah. Yang pertanyaan pertama, Kak, bagaimana cara mengintegrasikan layanan pengiriman JNE dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada? Apa saja keuntungan dan